sela-sela kesibukan Pak yang padat, saya minta waktu Pak untuk hari ini diwawancarai Pak ya. Kira-kira keberatan tidak Pak? Tidak lah. Tidak Pak ya. Tidak bersedia ya. Bersedia Pak ya. Nah di sini Pak yang ingin saya wawancarai itu tentang dilema etika dan rujukan moral Pak ya. Di sini Pak, menurut Pak, adakah kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah Pak ini? Ada kemarin pernah terjadi di SD 26 tahun lebih, kasusnya itu di kelas 6 kemarin, di mana siswa kelas 6 ini selama kurang lebih 1 semester tidak mengikuti pembelajaran, tiba-tiba datang ke sekolah untuk meminta surat keterangan kelulusan. Seperti itu terjadi di SD. Nah, menurut Pak, bagaimana sih ya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti contohnya kasus yang Pak ceritakan tadi. Dengan cara kami tadi memanggil misalnya siswa tersebut, kemudian orang tua siswa tersebut dipanggil, ditulis surat panggilan untuk datang ke sekolah, apa permasalahan sebenarnya dia tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 1 semester ini. Jadi orang tuanya dipanggil langsung datang ke sekolah. Menurut Pak, bagaimana sih hingga Bapak ini mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan ya, seperti yang Pak ceritakan yang tadi. Jadi tadi contohnya, misalnya siswanya dipanggil, kemudian wali kelasnya juga dipanggil, terkait siswa ini mengapa tidak bisa datang ke sekolah selama 1 semester ini. Jadi selain wali kelas, guru-guru juga dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk memberikan penjelasan kepada siswa tersebut. Nah, kira-kira Pak ya, langkah-langkah atau prosedur nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak lakukan dalam mengenai kasus tersebut? Lebih spesifik. Seperti contoh kemarin, salah satunya seperti contoh kemarin, langkah-langkah yang pertama, siswa tadi dipanggil, orang tuanya, wali kelasnya dikumpulkan, kemudian guru-guru juga terlibat di situ dalam mengambil keputusan tadi, supaya apa? Keputusan tadi bukan keputusan kepala sekolah saja, jadi keputusan bersama, terkait juga dilibatkan juga dewan guru beserta wali kelasnya. Kira-kira hal apa saja nih yang selama ini Pak anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Langkah yang lebih efektif seperti tadi, pernah terjadi wali kelas ini datang langsung ke rumah siswa, datang langsung ke rumah siswa sebelum ujian dimulai. Apakah siswa tersebut mau mengikuti ujian atau bagaimana? Nah, setelah mereka datang ke rumah siswa tersebut, ternyata siswa ini tidak ada keinginan untuk sekolah. Tapi setelah kelulusan, siswa tadi baru sadar dan baru datang ke sekolah mau minta surat keterangan kelulusan. Jadi kami sebagai pihak sekolah sudah turun langsung ke rumah siswa tersebut untuk mengajak siswa tadi mengikuti ujian langsung. Dari kasus-kasus tersebut Pak ya, ada tidak sih tantangan dalam Pak ini mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Kalau tantangannya pasti ada ya, karena dimana kita pihak sekolah memberikan untuk memberikan kelulusan kepada siswa tadi butuh proses, karena pas siswa tadi nantinya ada protes-protes dari siswa yang lain seperti itu. Jadi tantangannya Pak ya? Ya. Protes dari siswa yang lain, sementara mereka aktif dan rajin di sekolah, disamakan dengan siswa yang sekolah tadi Pak ya? Nah Pak ya, pertanyaan selanjutnya,
dalam menangani kasus tersebut Pak ya, ada tidak sih jadwal Pak dalam menangani kasus dilema etika, atau Pak ini menyelesaikan masalahnya langsung di tempat, atau Pak ini memiliki jadwal tertentu kan, jadwal 1 semester sekali atau 1 bulan sekali dalam menangani kasus dilema etika. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih Pak lanjutkan? Jadi untuk memberikan keputusan kita tidak bisa memberikan keputusan dalam tempat. Misalnya pas kejadian seperti itu kita tidak bisa memberikan keputusan dengan cara yang tadi wali kelasnya dipanggil, siswanya juga dipanggil, orang tua siswa dipanggil, kita kasih jadwal kira-kira orang tua siswa ini kapan mereka ini bersedia atau siswa ini bersedia datang ke sekolah untuk memberikan klarifikasi terhadap gurunya mengapa mereka ini tidak bisa datang ke sekolah. Jadi kita kasih jadwal seperti itu. Nah, dari hal-hal yang Pak ceritakan tadi, ada tidak sih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan Pak dalam pengambilan keputusan terhadap masa-masa tersebut? Nah, jadi misalnya di masa-masa seperti kasus seperti ini, terutama saya sebagai kepala sekolah meminta kepada pengawas sekolah misalnya untuk memberikan arahan atau masukan ataupun kepada dinas pendidikan seperti itu. Jadi seseorang atau faktor yang membantu Pak itu atasan Pak sendiri ya, dari pengawas, dari pihak dinas pendidikan. Bagus Pak ya. Nah dari sini Pak, dari semua hal yang kita diskusikan dari awal sampai akhir, ada tidak sih pembelajaran yang Pak dapat petik atau hal-hal yang Pak dapat pelajari dari pengalaman Pak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi pembelajarannya seperti yang terjadi di kasus ini, kita mengambil kesimpulan bahwa setiap siswa itu, misalnya kita cek selain kehadiran siswa, ya, kita cek di absen kehadiran siswa supaya apa? Mereka ini jangan sampai bolos lagi misalnya datang ke sekolah. Kalau bisa jangan sampai terjadi ke tahun-tahun berikutnya kejadian seperti ini. Karena apa? Selain sekolah yang dilibatkan juga melibatkan dinas pendidikan tersebut. Itu Pak ya. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu ya, keluarga di rumah. Alhamdulillah. Aktivitas di sekolah Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Maaf Bu ya, saya mengganggu waktu Ibu. Mungkin sedang Ibu sibuk yang mau di sekolah. Minta waktu ini ke sini untuk mewawancarai Ibu ya. Iya. Di sini Bu, bersediakah Ibu meluangkan waktunya untuk saya wawancarai? Alhamdulillah Bu ya, tidak mengurangi ya Bu ya. Di sini Bu, kami ingin menanyakan ya, tentang kasus dilema etika atau isu pendidikan moral. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah kan pasti menemui hal-hal atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Yang mana pada saat masalah tersebut mungkin adalah salah satu ya menemui suatu masalah yang dimana Ibu tuh bingung mengambil keputusannya, atau salah satu halnya Ibu tuh gimana sih cara memutuskannya. Di sisi lain di langkah Ibu maju, keputusannya benar, tapi pada saat Ibu melangkah pun ke belakang itu juga benar Bu. Mungkin seperti itu Bu ya. Di sini Bu ya, menurut Ibu bagaimana Ibu ini mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kalau menurut saya ya, dalam mengidentifikasi kasus tersebut kita harus melihat prioritas kerja. Jadi dalam bekerja itu kita harus melihat prioritas yang mana yang harus lebih diutamakan. Gitu. Oke Bu ya, betul Bu ya. Jadi untuk Ibu nih ya, selama Ibu menjabat jadi di sini kepala sekolah Bu ya, pernah tidak salah satu masalah saja Ibu ceritakan kasus tentang dilema etika yang Ibu alami di sekolah? Ya, ini salah satu contoh saja ya, Bu ya. Salah satu contoh, karena di sekolah kami ini kelas 8 dan 9 ini masih menggunakan kurikulum 2013, di mana di sana dituntut siswa ini diwajibkan untuk mengikuti
ekstrakurikuler pramuka. Jika mereka tidak mengikuti, atau bukan tidak mengikuti saja, ketika nilai mereka itu di bawah B atau di bawah baik, mereka tidak bisa lanjut atau naik kelas, karena itu menjadi salah satu syarat kenaikan kelas. Nah, di sini kami menemukan dilematika etika tadi, di mana ada beberapa siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka, tetapi mereka ibarat kata mereka itu mampu di bidang akademik. Jadi tidak mungkin atau itu sangat berat dengan kami sebagai guru dan juga kepala sekolah, pihak sekolah untuk tidak menaikkan kelas siswa tersebut yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka dengan berbagai alasan. Contohnya dengan keadaan fisik mereka yang tidak bisa hadir misalnya setiap minggu, mereka tidak bisa ikut kegiatan pramuka lainnya, seperti itu. Jadi dari kasus dilema ibu yang tadi, bagaimana sih pengambilan keputusan yang ibu ambil di sekolah, terutama kasus yang ibu jelaskan tadi? Ya. Yang pertama, di awal kita harus menjelaskan kepada siswa itu tata tertib sekolah terlebih dahulu. Jangan sampai tata tertib sekolah ini diketahui oleh siswa di ujung pembelajaran. Jadi di awal-awal pembelajaran kami terus mensosialisasikan bahwa kegiatan pramuka ini wajib. Ini untuk menghindari banyaknya siswa yang tidak ikut ekstrakurikuler. Nah, kemudian ketika mereka mengetahui, maka mereka akan ikut. Mereka akan tahu bahwa itu wajib menjadi syarat untuk kenaikan kelas. Tetapi pasti ada beberapa siswa, walaupun mereka tahu itu wajib, yang membandel atau tidak mengikuti. Nah, ini yang harus kita antisipasi atau kita beri obat. Bagaimana caranya supaya mereka ini bisa naik kelas, tetapi harus ada tanggung jawabnya. Ya, begitu. Dengan cara kami akan mendata, setiap wali kelas akan mendata di kelasnya siapa yang tidak ikut ekstrakurikuler pramuka, ya, sebelum pembagian rapot ini, ya, sebelum pembagian rapot kenaikan kelas. Kemudian yang tidak ikut itu tadi akan dikasih nasihat, ya, atau saran bahwa mereka harus menyelesaikan salah satu atau tugas dari pembina ekskul pramuka untuk harus diselesaikan sebagai syarat mereka harus bisa naik kelas, begitu. Betul Bu, ya. Bisa ibu ceritakan lagi misalnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang ibu lakukan, atau lebih spesifiknya? Iya, sebagai contoh, sebelum ini kenaikan kelas, ya, sebelum rapat kenaikan kelas, misalnya 2 bulan sebelum rapat kenaikan kelas, wali kelas harus memegang nama-nama siswa yang tidak ikut ekstrakurikuler pramuka. Kemudian dalam jangka waktu tersebut, mereka harus memberikan tugas sesuai arahan dari pembina ekskul pramuka. Contoh, mereka harus menyelesaikan misalnya tali temali. Jadi dengan jarak waktu yang disediakan itu mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian itu sebagai syarat mereka bisa naik kelas. Jadi selanjutnya Bu, ya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama tadi ya, dalam kasus dilema etika tadi? Iya, yang paling efektif itu ialah memang satu-satunya itu kita harus rembukan dan diskusi dengan keluarga sekolah, guru, ya, wali siswa, kemudian siswa dan juga komite sekolah. Oke Bu, ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, ya, jadi dari kasus ini ibu tadi yang merupakan tantangan dalam pengambil keputusan di dilema etika tadi. Iya. Tantangannya itu memang terkadang kita harus melanggar sedikit aturan. Iya, karena kan aturannya memang harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang tadi. Tetapi di perjalanan memang ada siswa yang tidak mengikuti itu. Jadi tantangannya itu kita harus berpikir keras bagaimana solusinya itu agar siswa kita kedepankan, tetapi siswa tidak dirugikan juga, dan juga aturan juga tidak semena-mena ditabrak oleh siswa tadi. Iya. Apakah ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut, baik kasus yang tadi atau kasus-kasus yang lainnya,
apakah ibu ini langsung menyelesaikan masalah di tempat, ataukah ibu ini memiliki prosedur dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah dilema etik atau tidak? Iya, kalau masalah jadwal seperti saya katakan tadi, bahwa setiap aturan sekolah itu harus disosialisasikan di awal. Jadi harus disosialisasikan di awal sehingga masyarakat sekolah tahu. Kemudian di perjalanan setiap seminggu sekali harus dievaluasi apa kendala yang ditemukan, kemudian jika ada kendala bagaimana solusinya. Seperti itu. Oke Bu ya, dari pengambilan keputusan yang Ibu ambil, ada nggak sih Bu ya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah dalam pengambilan keputusan? Ya, yang membantu itu pasti yang diberi mandat atau kepercayaan. Misal kalau untuk masalah siswa berarti yang membantu itu adalah pakar kesiswaan, kemudian guru BK, wali kelas, dan juga termasuk guru. Tapi kalau di bidang lain, misalnya di bidang perpustakaan, berarti itu pembina perpustakaan. Jadi harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah Bu ya, dari kita berbincang dari awal sampai akhir ini, dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang Ibu dapatkan setelah kita diskusi ini? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan ini kita harus mengedepankan bahwa pendidikan ini adalah pendidikan untuk siswa. Jadi kita harus memberikan pendidikan yang semaksimal mungkin bagusnya untuk siswa. Kemudian yang kedua, kita bekerja jangan one man show, jangan harus kita sendiri yang maju. Kita harus memanfaatkan atau dibantu dengan guru-guru lain. Kenapa seperti itu? Sehingga guru lain ini memiliki rasa kecintaan dan memiliki rasa tanggung jawab dengan sekolah. Jadi mereka tahu dengan kewajibannya masing-masing. Ini yang dapat Ibu ambil petik ya. Ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Maaf waktunya. Iya.